Pemirsa, 10 bulan sudah pandemi COVID-19 melanda Indonesia. Namun petugas masih saja menemukan warga tidak memakai masker saat keluar rumah di Senen, Jakarta Pusat. Pelanggar pun disanksi sosial dengan membersihkan fasilitas umum. Masker adalah salah satu syarat yang wajib digunakan masyarakat beraktivitas di luar rumah saat pandemi COVID-19. Petugas Satpol PP yang menggelar razia di kawasan Senen, Jakarta Pusat masih menemukan masyarakat yang melanggar protokol kesehatan. Puluhan orang yang terjaring razia dikenai sanksi sosial dengan membersihkan fasilitas umum atau didenda Rp200.000. Sementara itu pemirsa, testing dan pelacakan memang jadi kunci untuk menekan penyebaran COVID-19. Kini ada inovasi yang pendeteksi COVID-19 dengan menggunakan sampel air liur atau saliva based testing. Metode ini diklaim tidak sakit dan akurasinya mencapai angka 90%. Tingginya angka penderita COVID-19 di Indonesia membuat pemerintah kian gencar menekan penyebarannya. Testing yang kian diperbanyak, pelacakan kontak, pengobatan dan isolasi jadi strategi menghadapi pandemi. Selama ini ada 2 metode tes yang digunakan untuk mendeteksi COVID-19. Swab test atau tes usap yang terdiri dari PCR dan antigen dengan pengambilan sampel cairan hidung dan tenggorokan, serta rapid test dengan pengambilan sampel darah. Swab test yang dianggap paling efektif mempunyai kelemahan yang membuat masyarakat enggan. Selain harga yang tinggi, rasa tidak nyaman yang ditimbulkan juga membuat masyarakat takut untuk dites. Kini ada inovasi baru untuk mendeteksi COVID-19, yaitu saliva-based testing, tes dengan menggunakan sampel saliva atau air liur. Cara ini diklaim tanpa sakit dan rasa tak nyaman. Pilihannya jelas, yang pertama karena ini air liur lebih mudah untuk dikolek, diambil. Tidak perlu tenaga kesehatan yang khusus dilatih sehingga bisa dipakai di banyak tempat tanpa perlu ada tenaga khusus. Yang kedua tentu akan lebih friendly untuk anak kecil ya. Terus yang ketiga, hasil ini juga bisa lebih cepat untuk menjadikan hasil dari pemeriksaan RT-PCR-nya. Untuk pemeriksaan dibutuhkan air liur 1 ml yang ditampung dalam tabung atau regen khusus. Sampel kemudian diproses dengan menggunakan teknologi turboekstrasi atau pengidentifikasian virus yang membutuhkan waktu 30 menit sehingga hasil dalam 6 jam bisa diketahui dengan tingkat akurasi mencapai 90%. Kita kan prosesnya adalah dengan mengambil air liur dari pasien saja, jadi tidak perlu teknologi atau teknik invasif, jadi tidak perlu memasukkan alat ke dalam tenggorokan ataupun ke hidung pasien. Jadi nanti air liurnya itu nanti ditaruh di tabung sebanyak 1 cc atau 1 ml, kemudian nanti kita campurin larutan buffer. Nah kemudian nanti akan kita kocok. Nah nanti cairan ini bisa bertahan selama 5 hari dan nantinya bisa diproses untuk proses RT-PCR. Saat ini, metode ini tengah menunggu registrasi dari Kementerian Kesehatan Indonesia dan rencananya akan diterapkan di awal tahun 2021. Dari Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, lahan pemakaman di TPU Pondok Rangon, Jakarta Timur semakin terbatas. Sistem tumpang pun dilakukan dengan persetujuan anggota keluarga agar jenazah bisa dikebumikan dengan cara ditumpuk di atas jenazah lainnya. Meningkatnya jumlah kematian akibat COVID-19 di Jakarta membuat ketersediaan lahan pemakaman kian terbatas. TPU Pondok Rangon di Jakarta Timur yang menjadi salah satu pemakaman khusus jenazah COVID-19 akhirnya menggunakan sistem tumpang. Blok pemakaman Muslim di kawasan ini telah penuh sejak November 2019. Keluarga jenazah COVID-19 merelakan jenazahnya dikebumikan ke liang lahat yang telah diisi jenazah anggota keluarga atau kerabat yang telah berpulang lebih dulu. Sebelumnya ada sekitar 13 petak yang disiapkan untuk pemakaman COVID-19. Namun ini semuanya sudah penuh digunakan. Ada 4.600 lebih jenazah COVID-19 yang sudah dimakamkan di TPU Pondok Rangon. Dan dengan mengetahui hal ini pun juga adanya penumpukan jenazah COVID-19 di TPU
Pondok Rangon, di mana hampir seluruh makam ini sudah terisi. Ini juga patut menjadi perhatian masyarakat untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan, lalu juga lebih memilih tetap berada di rumah jika tidak ada kegiatan. Seperti yang kita ketahui, memang sampai saat ini COVID-19 masih terus ada, dan terutama di Indonesia, dan saat ini juga sedang mengalami kembali kenaikan pasien COVID-19 di Indonesia. Dari Jakarta, Armalina Raga Firdaus, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pengantin baru di Bojonegoro menjadi tersangka karena menggelar pesta pernikahan di tengah pandemi COVID-19. Tersangka pun terbukti mengajak masyarakat untuk datang ke acara pernikahannya yang mengabaikan protokol kesehatan. Satreskrim Polres Bojonegoro menangkap seorang pria berinisial FNK 30 tahun, warga Dusun Mendek, Desa Kedung Rejo, Kabupaten Bojonegoro. Pria yang baru saja mendapat status sebagai suami ini harus mendekam di penjara karena diduga melanggar undang-undang tentang kekarantinaan di masa pandemi COVID-19. FNK mengajak warga untuk datang ke hajatan pernikahannya tanpa memperhatikan protokol kesehatan. Tersangka juga melangsungkan acara pernikahan tanpa izin maupun koordinasi dengan tim gugus tugas COVID-19 setempat. Pengantin baru yang saat itu mengadakan hajatan tanpa dilengkapi dengan izin dari pihak Polsek maupun Polres maupun dari Satgas Covid Kabupaten Bojonegoro. Tersangka menghasut melalui grup WA salah satu perguruan pencaksilat, di mana di situ menyebutkan bahwa silakan datang ke acara. Akhirnya berduyun-duyun, masa kurang lebih 500 orang berkumpul, tidak sesuai dengan protokol kesehatan. Tersangka dijerat pasal berlapis, diantaranya pasal 160 KUHP, pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan, serta pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah dengan ancaman 1 tahun penjara atau denda 100 juta rupiah. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa positif terinfeksi COVID-19. Kofifa pun termasuk pasien tanpa gejala dan saat ini melakukan isolasi mandiri. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa dinyatakan positif COVID-19 berdasarkan hasil swab tes yang digelar rutin 2 minggu sekali. Kondisi tersebut diumumkan di media sosial miliknya. Menurutnya, tidak ada gejala yang dia rasakan dan saat ini Kofifa sedang jalani isolasi mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kagem sedanten derek se-Jawa Timur, saya ingin menyampaikan bahwa secara reguler di Pemprov Jawa Timur kami memang selalu melaksanakan swab PCR. Tanggal 31 malam saya termasuk yang ikut kembali swab secara kolektif, dan tanggal 1 hasilnya ternyata saya dinyatakan positif COVID-19. Pada tanggal 26 Desember saya masih swab dan hasilnya negatif. Oleh karena itu semua yang melakukan kontak erat dengan saya terhitung tanggal 27 Desember mohon melakukan swab, dan ini akan menjadi bagian dari kehati-hatian kita semua karena memang tidak ada hari tanpa berikhtiar untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Kofifa juga menyatakan tugas kesehariannya sebagai Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur tetap dilakukan, dibantu oleh Wakil Gubernur Jawa Timur, Sekda Provinsi Jawa Timur, serta para organisasi perangkat daerah atau OPD. Kofifa pun mengimbau masyarakat Jawa Timur untuk tetap patuhi protokol kesehatan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Ibu sedang susah merintih dan berdoa. Pemirsa, seorang pria pura-pura kesurupan usai tertangkap mencuri kotak amal di masjid. Dan kami akan kembali dengan informasi selengkapnya.